Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi, resume, dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman, silahkan nanti dicek V-Class-nya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Muhammad Hanan dan teman saya yaitu Dita Ayu Nurmalita dan Arisatun Hoiria. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan budaya lokal oleh dosen pengampu Bapak Dani Miftah M. Nur MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ragam keislaman di Jawa, dalam kurung Islam dan kejawen. Apa itu Islam, kejawen? Dan sebelum mengetahui itu, kita ketahui dulu pengertian Islam dan kejawen itu bagaimana. Islam, pengertian Islam dan kejawen. Islam adalah agama yang suci, turun dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, bersamaan diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Sedangkan kejawen, secara etimologis kata kejawen atau kajawen berasal dari kata Jawi yang merupakan bentuk halus atau krama dari kata Jawa. Seperti halnya kata kabupaten yang berasal dari kata bupati dengan awalan K dan akhiran an menjadi kabupaten. Demikian pula dengan kajawen adalah kata Jawi dengan awalan K dan akhiran an, jadinya kajawen. Kemudian secara istilah, kejawen adalah sebuah pandangan hidup yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku bangsa lain yang menetap di Jawa. Selanjutnya, hakikat Islam kejawen. Bagaimana hakikat Islam kejawen? Istilah kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di kerajaan Mataram Islam, baik yang berada di Yogyakarta, yaitu dalam kurung Kasultanan dan Pakualaman, maupun Surakarta, yaitu Kasunanan dan Mangkunegara. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung, yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dengan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa.
Islam kejawen merupakan proses dari pengislaman dengan model alkulturasi dan asimilasi budaya sehingga memunculkan tradisi sinkretisme. Yang membedakannya dari penganut Islam yang lain adalah penyebaran ajarannya yang diwarnai budaya Hindu yang telah mewarnai budaya Jawa sebelum agama Islam masuk ke Pulau Jawa. Jadi di sini sebelum Islam masuk di tanah Jawa, budaya-budaya Jawa itu dipengaruhi atau diwarnai oleh budaya-budaya Hindu. Selanjutnya, proses adaptasi Islam kejawen. Islam Jawa secara sosiokultural adalah merupakan subkultur dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipilahkan dalam 3 kategori identitas, yaitu 1. Kebudayaan pesisiran, yaitu berada di sepanjang Pantura. Kemudian yang kedua ada kebudayaan Banyumasan. Ini berada di Kedu, Magelang, dan Banyumas atau Tulangmas. Dan yang ketiga yaitu kebudayaan Nagari Agung atau sering disebut dengan kebudayaan Kraton yang meliputi Karasidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri sampai Malang. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut sebagai kejawen. Jadi yang menjadikan kejawen di sini adalah dipengaruhi dari kebudayaan Nagari Agung. Dengan demikian budaya kejawen sebenarnya subkultur dari kebudayaan masyarakat Jawa di tanah Jawa. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Kemudian selanjutnya yaitu ada corak khas Islam kejawen. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hindustik mulai berubah warna sejak zaman Kewalen atau disebut dengan juga zaman Kewalian. Kendati terjadi perubahan corak pada muatan, namun substansi, mistisisme, dan etika Jawa tetap eksis pada zaman Kewalen atau Kewalian atau sering pada zaman Wali Songo. Bahkan para wali tidak bersikap konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Pondasi paradigma dakwah kultural era Kerajaan Demak ini dilanjutkan Kerajaan Pajang, kemudian Kerajaan Mataram, dan kemudian puncak eksistensi kulturalnya tampak pada zaman kekuasaan politik di Surakarta dan Yogyakarta. Corak utama yang dikembangkan dalam mistisisme Islam Jawa adalah tasawuf al-akhlakiyah dan laku-laku mistisisme. Kemudian apa saja bentuk spiritualitas dalam mistik kejawen? Dalam bentuk spiritualitas dalam mistik kejawen yaitu satu ada sangkan paraning dumadi yang memiliki arti atau memiliki makna jalan keselamatan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Di sini memiliki filosofi atau memiliki makna bahwa jalan untuk menuju keselamatan itu untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup itu adalah dengan jalan-jalan yang benar, yaitu dengan menjalankan syariat Islam yang benar. Bagaimana itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa itu bagaimana? Di sini ada
spiritualitas, yaitu dengan sangkan paraning dumadi, jalan keselamatan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Yang kedua, manunggaling kawula Gusti, menghubungkan diri secara jelas dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu dengan apa? Menghubungkan diri, maksudnya di sini dengan berzikir, beribadah, contoh semisal dengan sholat tahajud, hal-hal yang menjadikan diri kita itu lebih dekat dengan Sang Kuasa atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memayu hayuning bawono, sikap kepekaan manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Di sini peran manusia dalam hidup di dunia itu tidak seharusnya menghabiskan atau merusak alam. Namun tetapi manusia harus bisa peka dan menjaga keseimbangan, kelestarian alam tersebut. Karena apa? Karena manusia pada dasarnya tidak akan hidup di dunia selamanya, sedangkan hidup di dunia itu bergantian. Tidak mungkin kita hidup di dunia itu selamanya. Maka dari itu perlu kita untuk menjaga atau melestarikan, menyeimbangkan alam kita untuk generasi di bawah kita agar bisa menikmati betapa indahnya alam ini. Kita tidak boleh merusak begitu saja. Kita harus peka, harus melek dengan menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, eksistensi minetisme Islam kejawen. Dalam penyebaran Islam mesti banyak tantangan-tantangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya disebabkan perbedaan kultur masyarakat yang berbeda. Dalam penyebaran Islam di Jawa itu banyak tantangan karena apa? Perbedaan budaya antara daerah yang satu dengan yang lainnya itu sangat berbeda. Kultur minetisme dalam Islam kejawen kendati mendapat tantangan dari adanya modernitas dan globalisasi, ternyata memiliki sikap tangguh yang dibuktikan eksistensinya hingga dewasa ini atau hingga sekarang ini. Ritual-ritual meminjam istilah Clifford Chris, selamatan, yang sudah dikombinasi dengan unsur Islam sampai sekarang masih tetap eksis dalam bentuk yang beragam, seperti upacara kelahiran anak dengan di dalamnya dengan maulid atau pembacaan al-berjanji, terus seperti upacara mitoni dengan pembacaan surat pitu atau 7 surat dari Al-Quran, dan acara-acara selamatan yang lainnya yang di dalamnya mengandung unsur Islami, mengandung keislaman dan sebagainya adalah indikasi bahwa pribumisasi Islam dalam konteks kultur lokal masih eksis. Ini bukan hanya terjadi di masyarakat keraton dan pedesaan saja, akan tetapi buktinya juga di masyarakat perkotaan juga masih eksis. Buktinya sampai sekarang di perkotaan juga masih ada acara maulid, selamatan seperti tadi mitoni, terus upacara kelahiran anak itu di Jawa itu masih ada. Proses islamisasi masyarakat yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di Jawa tidak perlu meminggirkan pribumisasi Islam yang dilakukan sebagian muslim Jawa. Untuk itu kita dapat menyimpulkan dari uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa Islam kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal sehingga inklusif untuk diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat. Corak keberagamaan yang sofistik dalam Islam Jawa merupakan perpaduan mutualistik antara Islam dengan kebudayaan Jawa yang fondasi epistemologis dan aksiologisnya sudah
diletakkan oleh para dai yang melakukan islamisasi awal di tanah Jawa. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, dalam penyampaian materi, atau ada yang tidak sesuai atau tidak yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.